Sekarang berbicara tentang tadi ulama sepakat meskipun berbeda Dautat Zahiri berjamaah. Nah, berjamaahnya itu berapa? Minimalnya itu berapa? Wakhtalafu fi miqdaril jamaah. Ulama berbeda pendapat tentang ukuran berjamaah dalam salat Jumat. Kalau dalam selain salat Jumat kan pokoknya ada imam ada makmum, cukup 2 orang saja. Ada imam ada makmum itu sudah bisa salat berjamaah. Tetapi bagaimana dengan Jumat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan salat Jumat. Sekarang kita berbicara tentang jumlah yang harus ada saat sholat Jumat dilakukan. Nah, sebelum itu ulama sepakat fattafaqal kullu ala anna min syartiha al jamaah. Jadi ulama sepakat bahwa syarat salat Jumat itu berjamaah. Nah, nanti tentu akan berbeda yang dikatakan berjamaah itu berapa. Apakah cukup 2, apakah cukup 3, apakah cukup 4, atau harus 40 misalnya. Nah, tetapi ulama sepakat bahwa sholat Jumat itu berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun tadi dikatakan sepakat, tetapi tetap ada ulama yang berbeda, yang mengatakan sholat Jumat itu boleh sendirian, boleh berjamaah. Dikatakan di dalam kitab Al-Muhalla itu, inna sholatal Jumu'ah rak'atani lil fadhi walil jamaah. Salat Jumat itu 2 rakaat, boleh sendirian, boleh berjamaah. Nah, kalau lalu sendirian berarti kan salat Jumat tanpa khutbah, tanpa jamaah. Salat sendirian, salat Jumat 2 rakaat. Nah, itu kalau menurut mazhabnya Dautat Zahiri boleh. Tetapi menurut kesepakatan para ulama itu salat Jumat itu harus berjamaah. Jadi kalau tidak berjamaah tidak sah salat Jumatnya. Tetapi harus diubah menjadi salat duhur kalau tidak berjamaah. Tapi kan menurut Dautat Zahiri itu boleh salat Jumat sendirian. Nah, dalam kitab Al-Istidkar dikatakan wa qala Daud al-jumu'atu la tastaqiru ila walin wala ila imamin wala ila khutbatin wala ila makanin wa yajuzu lil munfarid indahu idza lam yajid may yujammi'u ma'ahu ay yusalli rak'ataini wa takunu jum'atan. Nah, dalam kitab Al-Istidkar ini dikatakan bahwa katanya Dautat Zahiri itu Jum'ah itu tidak butuh terhadap penguasa.
tidak butuh terhadap imam. Artinya kalau sendirian boleh. Wala ila khutbatin, dan tidak butuh terhadap khutbah. Sehingga kalau salat Jumat tanpa imam berarti sendirian. Tanpa khutbah berarti ya sendirian tanpa khutbah. Dan tidak butuh terhadap tempat tertentu. Sehingga wa yajuzu lil munfaridi, boleh salat Jumat itu sendirian. Sehingga manakala dia tidak menemukan orang, lalu sholat sendirian 2 rakaat, sholat Jumat, niatnya sholat Jumat, bukan sholat duhur, niatnya sholat Jumat 2 rakaat, ya sudah jadi sholat Jumat. Nah ini tentu qaulu Daud hadza khilafu qauli jami' fuqaha'il amsar. Jadi pendapatnya Tauhiri ini menyalahi atau berbeda dengan kebanyakan para ulama. Tetapi tentu ada yang disampaikan tadi pendapatnya. Ini ada pendapat yang lalu mengatakan begitu. Lalu apa yang menjadi dasar Tauhiri? Yaitu hadis yang mengatakan salatul jumu'ati rak'atani wa salatul musafir rak'atani. Jadi ada hadis yang mengatakan salat Jumat itu 2 rakaat. Salat musafir juga 2 rakaat. Jadi atas dasar itu maka Daud Tauhiri mengatakan bahwa salat Jumat itu ya pokoknya salat 2 rakaat. Mau ada khutbah, tidak ada khutbah, ya tetap salat Jumat. Mau berjamaah, mau tidak berjamaah, ya tetap salat Jumat. Nah ini menurut Tauhiri. Nah, tapi menurut pendapat mayoritas ulama yang seperti itu tidak boleh. Tapi salat Jumat itu harus ada imam, harus ada khotib, khutbah. Mengenai berapa jamaahnya nanti ulama tentu berbeda pendapat. Nah itu jadi ada 2 pendapat terkait dengan itu. Sekarang berbicara tentang tadi ulama sepakat meskipun berbeda Tauhiri berjamaah. Nah berjamaahnya itu berapa? Minimalnya itu berapa? Wakhtalafu fi miqdaril jamaah. Ulama berbeda pendapat tentang ukuran berjamaah dalam salat Jumat. Kalau dalam selain salat Jumat kan pokoknya ada imam, ada makmum. Cukup 2 orang saja. Ada imam, ada makmum, itu sudah bisa salat berjamaah. Tetapi bagaimana dengan Jumat? Itu pertama, faminhum man qala wahidun ma'al imam wa huwa at-Tabari. Pendapat yang pertama mengatakan salat Jumat itu pokoknya ya ada imam, ya ada makmum. Selesai. Berarti kan cuma butuh 2 orang. Makmumnya adzan, makmumnya iqamah, imamnya jadi khotib, jadi imam. Nah, jadi 2 orang katanya Tabari, cukup 2 orang saja. Selain At-Tabari yang mengatakan itu adalah Abu Thawr. Abu Thawr dia waqala Abu Thawr dalam kitab Hilyatul Ulama dikatakan waqala Abu Thawr al-jumu'atu kasairis shalawat. Jadi Jumat itu sama dengan salat-salat yang lain. Jadi ketentuan berjamaahnya cukup minimal ada 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Tetapi di situ ada khutbah, tentu ada khutbah. Jadi ada yang khutbah, ada yang jadi imam, ada jadi makmum, ya cukup sudah berarti berdiri salat Jumat itu. Kalau seperti ini kan
bisa banyak ini orang sholat Jumat di masing-masing. Menurut At-Tabari. Pendapat yang kedua, wa minhum man qala isnani siwal imam wa bi qala Daud wa Abu Yusuf. Yang kedua ini pendapat yang mengatakan 2 makmum 1 imam, berarti 3. Jadi minimal sholat Jumat itu ada 3 orang. Ini pendapatnya Abu Yusuf dari madhab Hanafi, terus pendapatnya Ats-Tsauri, yang ketiga pendapat Al-Auza'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, karena Ibnu Taimiyah termasuk yang mengikuti pendapat ini. Dalam kitab Al-Ihtiyarat itu dikatakan watan aqidu al-jumu'atu bi salasatin wahidun yakhtubu wathnani yastami'ani. Jadi salat Jumat itu dengan 3 orang. Watan aqidu. Jadi dengan 3 orang. 1 wahidun yakhtubu, 1 jadi khotib, 2-nya jadi mustami', pendengar. Jadi yang mendengarkan itu 2 orang, yang jadi khotib 1 orang. Jadi lalu khotib kan lalu ceramah masyarakat muslimin, gitu. Ternyata jamaahnya cuma 2 orang. Gitu. Ini pendapatnya Abu Yusuf. Cukup 3 orang saja, 3 orang sholat Jum'ah. Yang ketiga, wa minhum man qala salasatun dunal imam wa huwa qaulu Abi Hanifah. Yang ketiga itu pendapat bahwa sholat Jumat itu 3 orang selain imam, berarti 4 orang. Imam 1, makmumnya 3. Jadi 3 orang. Nah, ini menurut pendapatnya Abu Hanifah. Jadi menurut Abu Hanifah itu cukup 4 orang. Selain Abu Hanifah, itu juga pendapatnya Al-Lais. Dan juga inilah pendapat Al-Muzanni dari madhab Syafi'i. Imam Al-Muzanni itu termasuk madhab Syafi'i yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu cukup 4 orang saja, tidak banyak-banyak. Jadi minimalnya 4. Jadi 1 imam, 3 makmum, 1 khotib, dan pendengarnya cukup 3 orang. Lebih dari itu tambah bagus. Kurang dari situ tidak boleh. Menurut Abu Hanifah. Yang keempat, wa minhum man istarata arba'ina wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad. Yang keempat itu pendapat yang mensyaratkan 40. Dan inilah pendapat dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau tadi dari yang 4 orang itu pendapatnya Imam Muzanni saja dari mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i sendiri mengatakan 40 orang. Artinya kalau kurang dari 40 orang ya tidak bisa mendirikan sholat Jum'ah. Ya sholat duhur kalau tidak cukup sholat 40. Cukup sholat duhur. Jadi dari 40 itu, apakah 40 itu dengan imam berarti makmumnya 39, imamnya 1 berarti kan 40. Atau misalnya yang dimaksud 40 itu 40 makmumnya, 1 imamnya berarti 41. Nah itu yang masyhur dari mazhab Syafi'i itu 40 dengan imamnya, sehingga makmumnya 39, makmumnya
imamnya 1. Jadi kalau di jumlah 40 gitu. Tetapi ada yang mengatakan dari mazhab Syafi'i itu 41. Jadi 40 makmumnya, 1 imamnya gitu. Nah, artinya kalau tidak cukup 40 berarti ya salat Jumat berjamaah misalnya gitu. Kalau menurut Abu Hanifah kalau tidak 4 ya tidak bisa salat Jumat, berarti cukup salat duhur. Kalau tidak cukup, yang paling minim itu ya Tobari, cukup 2 orang saja. Yang keenam, wa minhum man qala tanaqidu bithnai asyarah rajulan. Salat Jumat itu jadi dengan 12 orang. Wa huwa al-masyhur indal Malikiyah, dan inilah yang masyhur menurut mazhab Maliki. Cukup 12 orang saja sudah cukup. Ini kan lebih banyak dari ketimbang 4, lebih banyak. Nah, itu. Dan yang ke-7, yang terakhir, wa minhum man lam yastarid adadan walakin ra'annahu yajuzu bima duna arba'in wala yajuzu bis salasa wal arba'ah. Di antara ulama itu juga ada pendapat bahwa tidak mensyaratkan hitungan itu, tetapi berarti boleh di bawah 40, tetapi tidak boleh 3 dan 4, berarti 5 ke atas ya. 5 ke atas ya. 11 boleh ya, 10 boleh, 9 boleh, 6 boleh gitu. Itu termasuk mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki yang mengatakan seperti itu. Itu yang ke-7. Ada ulama yang menambahi, yang mengatakan ayyakunu khamsina rajulan. Ini dari Umar bin Abdul Aziz, menurut pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, dan salah satu pendapat riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu orang salat Jumat itu harus 50 orang. Itu yang ke-8. Yang ke-9 ayyakunu mi'atai rajulin, yaitu 200 orang. Jadi harus 200. Ini pendapatnya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah. Jadi dari macam-macam itu, mulai dari yang tidak mensyaratkan berjamaah, tidak ada khutbah, yaitu Daud Adh-Dhahiri. Tetapi menurut jumhur ulama ya harus ada khutbah, harus ada jamaah. Itu berbeda. Kalau yang seperti ini berarti salat Jumat sendirian. Di rumah itu salat Jumat sendirian berarti boleh kalau menurut Daud Adh-Dhahiri. Setelah itu kita berbicara tentang jumlah. Kalau jumlah ada yang mengatakan 2 saja sudah cukup, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan di atas 4 dan seterusnya. Ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 200. Lalu kenapa kok ulama itu berbeda pendapat? Pertama, karena memang tidak ada dalil yang qat'i, yang jelas-jelas menjelaskan jumlah. Tidak ada. Jadi yang menjelaskan secara qat'i tentang jumlah salat Jumat itu tidak ada. Kenapa lalu ada yang pendapat yang mengatakan 3 saja? Dasarnya adalah karena ayat Al-Quran yang mengatakan dalam salat Jumat itu fas'au ila dzikrillah. Jadi hendaklah kamu bersegera untuk berzikir, mengingat Allah. Nah, perintah fas'au itu menunjukkan jamak. Dalam bahasa Arab yang dikatakan jamak itu 3 ke atas. 3 ke atas itu jamak. Kalau 1 ya wahidun. Kalau 2 itu senani.
Kalau 3 itu baru jamak, sehingga ukurannya dikatakan jamak. Jamak itu sudah cukup, sehingga ukurannya itu 3. Nah, berdasarkan itu maka 3 itu boleh. 3 itu. Begitu juga 4. Lalu kenapa ada 2 orang? Nah, karena memang dikatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Dan ini menurut ulama At-Tabari dan teman-temannya, 2 orang ini sudah cukup, karena aturan berjamaah dalam sholat Jumat itu sama dengan aturan berjamaah di lain sholat Jumat. Coba kalau misal sholat duhur kita berjamaah kan 2 orang sudah jadi, tidak harus 3 orang, 2 orang jadi. Nah, begitu juga sholat Jumat. Atas dasar itu maka ulama seperti Imam At-Tabari dan yang lain itu berpendapat bahwa 2 orang itu cukup. Kenapa kok ada yang 40? Karena dulu pada saat sholat Jumat pertama itu 40 orang di Madinah. Karena memang adanya 40. Adanya yang mau sholat Jumat itu 40 orang. Sehingga dulu di Madinah orang sholat Jumat itu yang 40 gitu. Nah, itu yang menjadi dasar. Selanjutnya, kenapa kok ada yang 12? Karena Nabi itu pernah salat Jumat. Begitu salat Jumat itu lalu datanglah kafilah. Jadi begitu Jumat dimulai, kafilah datang. Nah, itu begitu kafilah datang, yang lain ini keluar. Yang lain keluar. Hatta ma baqiya ma'an nabi illa isna asyara rajulan, sehingga yang tertinggal yang bersama Nabi itu tinggal 12 orang. Yang lain keluar. Yang lain keluar. Jadi saat salat Jumat bersama Nabi, ada kafilah datang, ada rombongan kafilah, itu sebagian keluar. Akhirnya yang bersama Nabi itu tinggal 12 orang. Pertanyaannya dari semua hadis yang disampaikan tadi, dalil yang disampaikan tadi, apakah 12 itu batas terendah atau 12 itu kebetulan? Nah, kebetulan yang tertinggal 12. Seandainya keluar lebih dari itu, berarti bisa saja yang tertinggal 6 orang. Nah, sehingga apakah 12 itu menjadi minimal atau kebetulan yang tinggal itu 12? Pertama. Yang kedua, salat pertama itu 40 orang. Apakah 40 orang itu kebetulan atau memang harus 40? Tetapi kenyataannya yang memang ada yang 40 orang itu waktu itu. Yang ada adalah 40 orang. Jadi tidak mungkin lebih dari 40. Adanya masalah. Nah, dari itulah lalu sebagian ulama mengatakan bahwa kriteria keharusan 40, keharusan 12, keharusan 4 itu tetap tidak punya pijakan dasar yang qat'iyud dilalah, sehingga ulama lalu berbeda pendapat sampai mengatakan bahwa 2 orang menurut At-Tabari boleh. Kenapa? Karena memang syarat untuk berjamaah itu cukup 2 orang. Kan tidak pernah ada orang yang mensyaratkan salat zuhur berjamaah minimal 2 orang, 3 orang, kan tidak ada. Minimal 40 orang, kan tidak ada. Sehingga itulah yang dijadikan dasar bahwa berarti berjamaah cukup
2 orang saja menurut At-Tabari. Gitu. Nah, dengan akibat pendapat-pendapat ini, kalau lalu dalam satu perkampungan, misalnya yang berdapat 40, maka dalam satu perkampungan kok kurang dari 40, dalam perumahan itu kok adanya ya 30 orang, ya tidak bisa mendirikan salat Jumat. Itu. Tapi yang berpendapat berapa saja boleh, meskipun ada 6 orang ya boleh mendirikan salat Jumat, itu boleh. Itu. Adanya 7 orang misalnya, kok ada perumahan orangnya cuma 7 orang, 5 orang, yang ikuti pendapat yang tidak mengharuskan 12, tidak mengharuskan 40, tidak mengharuskan 200 misalnya, maka cukup berpedoman bahwa menurut At-Tabari 2 orang, menurut Abu Hanifah 4 orang, menurut Abu Yusuf minimal 3 orang, maka itu sudah cukup untuk mendirikan sholat Jumat. Gitu. Barangkali ini ada yang ingin disampaikan? Ya. Ya. Nah, kalau yang penting begini, yang penting itu memang penduduk setempat, bukan musafir. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang 40 ya, tadi 40 kan? 40 itu kalau misalnya lalu berpedoman harus 40, maka itu tidak dihitung musafir. Tidak dihitung musafir. Nanti saya jelaskan ada anunya, ketentuannya. Tetapi yang jelas musafir tidak dihitung 40. Misalnya begini, jamaah itu ada 38 kurang 2. Kok ada rombongan 10 tapi musafir semua? Nah, itu tidak boleh. Kalau hitungannya 40 yang mengharuskan penduduk setempat. Ya kalau ikut mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab lain ya tidak apa-apa, kan tidak apa-apa. Tidak harus penduduk setempat. Nanti dia jelaskan lebih lanjut. Tetapi itu jawabannya dulu. Jadi kalau yang mengharuskan 40 dan mengharuskan juga harus penduduk setempat, tidak boleh musafir, itu ya tidak bisa mendirikan. Tidak apa-apa. Asalkan penduduk setempat, bukan musafir. Penduduk memang setempat, bukan musafir. Bukan juga mukim. Mukim. Itu enggak. Pertanyaan Pak Taufik tadi mungkin yang di Pangarangan 39 iya. Itu tidak cukup. Jadi ada orang kepancing datang 1 orang. Iya, tadi kan boleh. Saya katakan boleh. Berarti tetap dihitung. Iya, dihitung. Dihitung. Ya, ini dulu. Pendapat ulama itu kan mensyaratkan 12 4 2. Nah, itu kan mereka itu kan melihat orang muslim juga mulai banyak. Nah, perintah sholat ini kan setelah turunnya surat Jumat. Nah, awal-awal penegakan sholat Jumat Rasulullah itu berapa orang? Awal-awal wahyu yang datang. Karena mungkin harus 2 orang, bisa-bisa cuma 1 orang Rasulullah. Ya. Menurut sejarah, salat Jumat pertama itu dilakukan oleh Ibnu Zurarah di Madinah dengan jumlah 40 orang. Kebetulan yang ada memang 40 di situ. Yang ada memang 40, sehingga yang jalan Jumat juga 40 gitu. Nah, Nabi pernah sholat Jumat juga bersama para sahabat
Nah, banyak tiba-tiba ada kafilah keluar mereka tinggal 12. Tetapi tetap salat Jumat dilanjutkan. Itu. Rasulullah kan dapat wahyu itu kan apa di saat berkumpul dengan sahabat. Yang pertama melakukan itu di Madinah yang berjamaah itu tadi Ibnu Zurarah itu. Nabi yang terekam sejarah yaitu tadi yang dijelaskan itu banyak, lalu setelah itu keluar sebagian tinggallah 12 itu. Berarti nggak ada berita alam. Kalau misalnya Nabi pernah sholat Jumat sendirian, tidak ada, setahu saya tidak ada sejarah yang merekam itu. Tetapi kalau dulu pernah sholat dengan 12 karena kebetulan yang tertinggal 12 itu ada. Itu. Ya, mari. Ya. Tadi Ustaz bilang kan sholat jemaah sendiri itu boleh. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kalau sendirian ya bukan jamaah, memang ya sendirian. Nah. Ya, boleh. Nah. Jumat ya. Nah. Oh ya. Ya. Apakah ada pembelian Jumat? Ya. Yang pertama, salat Jumat itu tadi menurut mayoritas ulama itu harus berjamaah, ada imam, ada khatib. Itu masyhur. Jadi sudah kesepakatan. Kalau itu berarti kalau sendirian tidak boleh menurut itu. Nah, tetap saja namanya fikih itu. Yang namanya fikih mesti ada yang membedai, ada yang berbeda. Kalau tidak berbeda itu bukan namanya fikih. Nah, menurut Daud Dhahiri tetap ada satu orang salat Jumat sendirian boleh sendirian. Nah, mana yang harus diikuti? Ikuti yang mayoritas ulama tadi, salat berjamaah di masjid itu. Jangan lalu salat Jumat di rumahnya bersama istrinya. Itu. Nanti ngikuti Tabari ya. Suaminya jadi khatib, pendengarnya istrinya. Tak repot itu. Nah, saya menyampaikan supaya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang yang melakukan itu jangan keburu-buru ditelah begitu, biar tahu oh ternyata ada ulama yang berpendapat seperti ini. Tetapi bapak jangan pernah mencela pendapatnya ulama, semuanya ada dalil, semuanya dalil. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad yang satu tidak bisa mengalahkan ijtihad yang lain. Gitu. Sehingga memang yang berbeda itu ya sudah rahmatnya Allah, itu karunia-Nya Allah yang luar biasa. Sehingga saya pernah lihat ada orang sholat Jumat yang berapa orang? 4 orang. 4 orang. Kalau bapak mungkin tidak pernah lihat ya. Saya pernah lihat dan kebetulan sekalian saya ikut saja. Orang dari mana itu? Pokoknya ada mau salat Jumat kan. Ya sudah ikut saja saya itu. Nah itu. Waktu itu memang adanya orang yang mau salat Jumat seperti itu. Yang lain sudah di musafir. Waktu itu musafir. Ya. Itu jadi saya pernah ikut salat Jumat 4 orang itu. Berarti ngikuti madhabnya Tabari, ngikuti madhabnya Abu Yusuf, ngikuti madhabnya Abu Hanifah gitu. Ya barangkali itu. Oh qabliyah ya. Nah qabliyah itu ulama ada yang mengatakan tidak ada qabliyah. Nah tetapi dari madhab Syafi'i itu mengatakan ada qabliyah Jum'ah itu. Nah,
Itu dulu, nanti penjelasan lebih lanjut kenapa kok seperti itu, dalilnya nanti lebih lanjut. Tetapi pendapat itu ada seperti itu. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan qobliyah Jumat ada, tapi pendapat yang lain itu tidak perlu qobliyah Jumat. Karena kapan qobliyah Jumat? Karena adzan yang dihitung itu ketika imam di atas mimbar. Adzan, qobliyah Jumatnya kapan? Berarti kan sudah mulai. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Ada yang menurut Syafi'i enggak, qobliyah Jumat itu tetap ada juga dalilnya. Nah, ya. Nanti kalau sudah sampai pembahasan qobliyah Jumat. Ya, tar. Hah? Lokasi. Ya. Lokasinya masih di mana? Bisa, kalau memang tidak ada boleh. Ya, dulu salat Jumat waktu pertama kali tidak membangun, ya ditandai saja. Ditandai bahwa ini dijadikan salat Jumat. Ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi misalnya di daerah itu belum mampu untuk mendirikan masjid. Masjid itu Bapak tidak harus berbentuk ini, bangunan ini. Kalau lalu orang sepakat ditandai pojok ke pojok, ini kita sepakati jadi masjid, ya sudah masjid. Sambil perlahan-lahan dibangun, disepakati begitu. Ya. Gimana? Nggak, yang belakang gimana? Ya. Ya. Jadi itu tadi kejadiannya salat Jumat. Setelah salat Jumat, imamnya ragu 40 apa 40 itu. 40 apa enggak mau betul dihitung ya satu-satu. Kok tidak cukup 40? Nah, kalau lalu menganggap harus 40, memang harus salat Jumat salat duhur. Berarti salat Jumatnya tidak sah. Salat duhur. Jadi kan dia salat duhur kan akhirnya mereka. Ya sudah. Karena memang tidak sah. Tidak memenuhi syarat. Coba tadi imamnya ya sudahlah, karena tidak cukup segitu ya ikut Imam Malik lah, sudah 12. Ikut At-Tabari cuma 2 orang. Ikut Abu Yusuf yang 3 orang. Ikut Abu Hanifah minimal 4 orang. Oh, ini sudah 30 sudah lebih dari cukup gitu. Itu hazanah kekhasan pemikiran para ulama yang menjadi rahmatnya Allah itu. Barangkali itu mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan menjadikan kebaikan kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.